Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bingung ya mau cerita dari mana ya. Jadi bukunya adalah berjudul The Alchemist. Ini adalah buku karya Paulo Coelho gitu, yang sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia yang aku baca ini. Dan ini tuh adalah buku cetakan dari Gramedia, baru tahun kemarin 2024, yang memperingati tahun ke-50 buku ini dibuat. Jadi buku ini dibuat setahun tahun 1974, dan sudah ke-50 tahunnya di tahun kemarin itu waktu 2024, dan Gramedia menerbitkan The Alchemist yang cetakan baru dan covernya juga baru. Jadi untuk sinopsisnya itu ada sebuah anak yang sebenarnya ini di sini aku agak bingung. Di sini dia umur lebih tepatnya itu berapa tahun nggak tahu, nggak disebutkan, tapi di buku ini selalu disebut anak gitu. Jadi ya anak, tapi dia melakukan kegiatan orang dewasa seperti kayak ngerokok, minum, dan gitu. Tapi disebutnya anak. Namanya adalah Santiago. Dia adalah seorang gembala domba. Dia punya sekitar 60 domba dan dia hidup di Spanyol. Nah, kehidupan dia tuh selalu monoton setiap harinya. Ya, ngasih makan domba, keliling-keliling ke padang-padang rumput, ngasih makan, ngasih minuman air gitu. Dan dia tinggal, karena dia seorang gembala ya, dia tinggal di sebuah gereja tua yang terbengkalai, yang udah nggak dipakai sepertinya, soalnya tidak benar-benar dijelaskan. Di mana yang dijelaskan detail dari gerejanya itu adalah atap dari gerejanya tuh bolong gitu. Jadi waktu awal-awal diceritain, bener waktu di bab awal dia tidur dengan berbantalkan buku-buku, yang dimana penglihatannya adalah atap gereja yang bolong gitu. Dan Santiago ini anak Spanyol yang dimana akan melakukan apa ya, perjalanan ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Karena dia tuh mimpi berulang-ulang, dimana mimpinya itu dia di sebuah piramida, dia akan menemukan harta karun gitu, dan dia akan mencoba untuk melaksanakan, mewujudkan mimpinya itu. Mimpi yang benar-benar mimpi, terus coba diwujudkan. Nah, iya, buku ini sangat bagus. Kenapa? Ini adalah buku fiksi yang hanya menceritakan perjalanan seorang gembala dari Spanyol menuju Mesir, tapi dalam perjalanannya itu dia menemui beberapa rintangan yang akhirnya mengubah hidupnya gitu. Sebenarnya kayak gitu untuk sebuah apa ya, ceritanya sederhana tapi ya simple, tapi apa ya, bukunya tuh penuh dengan kebijaksanaan dan penuh makna ya. Dan dalam perjalanannya dia tuh menemui beberapa orang, salah satunya seorang perempuan Gypsy. Dia adalah peramal, atau kalau bahasa kita dukun gitu. Jadi dia tuh waktu mimpi itu sempat bimbang, jadi dia mencoba untuk menafsirkan mimpinya ke perempuan Gypsy ini atau ke dukun ini gitu. Dan dia ditafsirannya sama aja,
dengan mimpinya bahwa dia akan menemui harta karunnya di piramida atau di Mesir itu gitu. Dan gimana kok dia sampai ke piramida? eh jadi ya itu waktu setelah bertemu perempuan Gipsy, dia tuh belum benar-benar yakin akan mimpinya. Soalnya orang-orang Gipsy itu punya stereotype di dunia ini kalau dia tuh orang-orang Gipsy tuh suka menculik anak, suka ini gitu. Jadi punya stereotype yang negatif lah di dunia di alkemis ini. Makanya si Santiago ini kurang begitu percaya tuh. Sampai pada akhirnya oh iya, ada yang kelewat. Aduh, aku jadi dongeng gini ya, gak apa-apa lah ya. Jadi tujuan awalnya dia tuh adalah untuk menjual kulit sih, bulu dombanya ke beda kota gitu. Beda kota lah yang jaraknya itu sekitar 4 harian. Nah selama perjalanan itu dia mampir itu tadi ke perempuan Gipsy. Nah dia tuh sampai di kota apa ya, lupa namanya, Andalusia kalau di sini namanya, kalau nggak salah. Iya, nggak salah sih, itu Andalusia. Dia sampai di sebuah kota, lalu dia ketemu orang yang mengaku dirinya adalah raja gitu. Dan si raja ini, orang yang mengaku raja ini, dia memberi petunjuk juga akan mimpi-mimpi si Santiago ini. Awalnya Santiago nggak percaya, sampai si orang yang mengaku raja ini tuh dia mulai kayak bisa menebak siapa nama orang tua dia, gimana masa lalu Santiago gitu, sampai si Santiago ini benar-benar percaya. Dan habis itu si Santiago mulai penasaran tuh sama mimpinya. Tanyalah dia kepada orang yang mengaku raja ini. Tapi si orang yang mengaku raja ini punya persyaratan, harus mengasih 10 dombanya gitu. Nah ya gitu. Dan pada akhirnya Santiago kan punya 60 domba tuh. Nah sebelumnya dombanya itu dititipin ke temennya, punya kandang domba gitu. Nah dan dombanya itu yang 54 itu dibeli sama temennya, dan 6-nya akhirnya dikasih ke si orang mengaku raja. Nah dimulai dari sinilah perjalanan Santiago itu benar-benar dimulai. Dan ya banyaklah hal yang terjadi. Aku bingung ya mas. Lalu sampai karena dia udah dapat uang tuh ya, dari kota Andalusia ini dia harus ke Afrika dulu untuk sebelum ke Mesir, dan dia menggunakan kapal yang dimana waktunya itu menempuh sekitar perjalanan 2 jam. Nah kan di Afrika ini bahasanya udah beda ya, sama di Spanyol udah beda. Dimana di Afrika ini menggunakan bahasa Arab gitu. Kalian mau join? Terus tadi sampai mana? Sorry. Afrika. Nah meskipun si Santiago ini bisa beberapa bahasa, tapi dia tuh nggak bisa bahasa Arab. Nah tetapi apa ya, dia tuh pede aja karena dia tuh menyadari satu hal. Kan dia kan seorang gembala ya, selama 2 tahun dia tuh menyadari bahwa untuk berkomunikasi itu tidak perlu menggunakan bahasa yang sama. Soalnya dia merasa begitu dengan domba-dombanya begitu. Jadi dia dapat memahami dombanya, dan dombanya merasa dapat memahami si Santiago ini. Jadi dia pede aja. Sesampainya di Afrika, balik lagi, dia tuh apa ya, mampir ke suatu kedai, dan di situ dia masih bingung tuh, dia nggak bisa bahasa apa-apa gitu. Awalnya dia pengen pesen minum, pengen pesen anggur, tapi karena di sana mayoritas
Muslim, jadi dilarang kan ya. Akhirnya dia minum teh gitu, teh pahit. Nah, lalu datanglah ada orang asing yang apa ya, bisa bahasa Spanyol, dan akhirnya Santiago ini percaya, oh akhirnya ada orang nih yang bisa bahasa Spanyol gitu. Soalnya sebenarnya si penjaga kedai aja nggak bisa gitu, cuma nunjuk-nunjuk doang. Akhirnya dia percaya gitu. Lalu tanyalah si Santiago ini, "Eh, kalau ke Mesir kira-kira tuh berapa lama ya dari sini?" Lalu si orang asing ini, pemuda ini, umurnya tuh setara sama Santiago gitu. Nggak disebutkan, tapi sepantaran lah gitu. Dia bilang, ngeliat dulu uangmu seberapa gitu. Terus dikasihlah kantong uangnya Santiago. Nah, oke. Oh, cukup ini. Tapi kita harus cari unta dulu untuk sampai ke Mesir, untuk biar kita nggak jalan kaki gitu. Jauh soalnya, lumayan gitu. Nah, ngomongnya si pemuda ini, perjalanan ke Mesir tuh cukup sekitar seharian dengan uang yang dipunya Santiago. Nah, diajaklah Santiago untuk mencari unta, tapi di situ sedikit dihambat sama penjaga kedai ya, nggak tahu kenapa, pokoknya marah-marah lah penjaga kedainya gini, bla 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 bla. Nah, tapi si pemuda pemuda yang asing ini dia ngelindungi Santiago gitu. Nah, diajaklah ke sebuah gang, banyak toko-toko di pasar gitu. Pokoknya di situ banyaklah ngejual senjata, ngejual sayur, ngejual karpet dan lain-lain. Nah, waktu masih jalan itu, si Santiago tuh melihat sebuah bilah pedang yang ada apa ya, mutiaranya atau apa ya bahasanya, berlian. Nah, berliannya gitu, jadi sangat tertarik gitu. Nah, Santiago pengen beli, tapi keinget uangnya tuh lagi dibawa sama si pemuda asing ini. Nah, iya dibawa. Nah, Santiago pengen minta, tapi karena Santiago nggak tahu adat istiadat adabnya di situ gimana, jadi pengen ngambil balik tuh ngerasa takutnya salah gitu lah gitu. Soalnya dia orang baru juga kan. Nah, waktu dia lagi asik-asiknya ngelihat pedang itu, di dalam kerumunan pasar itu si pemuda asing ini hilang. Entahlah, pokoknya hilang, ngebawa kabur uangnya. Nah, semua uang Santiago yang harusnya bisa ke Mesir hilang lah gitu. Nggak jadi. Bingung lah dia di situ. Dan oh ya, waktu bertemu orang yang mengakui raja di Andalusia itu, Santiago itu diberi sebuah batu Urim Turim, apa ya? Urim Turim, sebut aja batu, pokoknya batunya warnanya disitu disebutin hitam dan batu putih gitu. Dimana batu ini katanya bakal membantu Santiago dalam mengambil keputusan gitu. Nah, waktu dia sadar ya kan ya, uangnya udah hilang, diculik, dia nggak punya uang lagi, dia cuma punya jaketnya dan cuma punya batu itu doang. Dan batu itu cukup bagus, mungkin kalau dijual bisalah buat perjalanan Santiago pulang. Tapi di situ Santiago agak terpuruk gitu, nggak terpuruk sih, kayak nggak tahu lagi, udah beda negara, dia nggak punya kenalan siapa-siapa, tempatnya tempat asing. Di situ akhirnya dia diam sampai pasar-pasar itu tutup gitu loh. Lalu dia tidur di situ juga. Sampai akhirnya dia sadar ini tuh bukan tempat asing gitu. Dia pokoknya teringat satu kata dari apa ya, sang raja, orang yang mengaku raja ini juga jadi kata-kata yang paling kuingat sih dari buku ini. Ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh seisi jagat raya akan membantumu mendapatkannya gitu. Nah, dia keinget tuh, dia punya jadi sedikit termotivasi untuk minimal bertahan hidup lah di situ gitu.
Dia bangun pagi, bangun di tempat dia tidur eh, ada sebuah apa ya, kedai gula-gula. Lalu Santiago dikasihlah sama penjual gula-gula itu buat makan gitu. Sampai akhirnya udah Santiago yang nggak tahu apa-apa di situ memutuskan untuk mencoba keberuntungan gitu. Kayak ya udah penting usaha aja dulu, nggak tahu jalan-jalan entah kemana gitu. Terus dia jalan ke sebuah bukit, di situ ada toko kristal, di mana tokonya ada penjaga tokonya, di mana tokonya kelihatan usang. Lalu di situ Santiago menawarkan diri untuk ngelapin kristal-kristalnya yang udah berdebu, karena itu kan di bukit ya, jadi udah bisa dibilang kayak di pucuan, sepi pelanggan, berdebu, jadi kayak terlihat gak menarik. Santiago menawarkan diri untuk ngelapin kacanya dan ngelapin kristalnya gitu. Tapi si penjaga tokonya ini tidak gubris, orang gubris apa? Tidak memperdulikannya. Nah, jadi ya udah penting Santiago ngebersihinnya dengan harapan mendapat imbalan makan gitu. Sampai udah ngebersihin, akhirnya Santiago diajak makan lah sama si penjaga toko ini. Nah, lalu bertanyalah Santiago ke penjaga toko ini, mengapa penjaga toko ini mau memberinya makan gitu. Padahal awalnya nggak digubris sama sekali. Karena si penjaga toko ini dia Muslim, beragama Islam disebutkan di sini, dan emang harus harus mengasih makan orang yang kelaparan ya. Nah gitu. Itulah diajak tempat makan, bercerita, lalu akhirnya ditawarin buat bekerja di sana gitu. Dia pada awalnya toko itu adalah toko yang sempat rame karena di kota itu, nama di kota Afrika itu, di kota pelabuhan itu namanya adalah kota apa ya, Tangier. Nah, kota itu dulunya adalah kota yang cukup maju, cukup ramai karena pelabuhan kan ya. Sampai tapi itu dulu, dan waktu masa itu udah nggak lagi gitu. Dan toko si kristal ini udah pernah mengalami kejayaannya, tapi sekarang udah nggak gitu. Dan datangnya Santiago ini apa ya, memberikan beberapa inovasi baru kepada toko ini, sampai pada akhirnya nanti toko ini akan lumayan ramai lagi, lumayan banyak pembeli gitu. Dari idenya yang awalnya kristalnya ditaruh di kasih rak, ditaruh di depan tokonya buat menarik pelanggan, sampai ketika Santiago melihat ada orang yang sedang naik bukit hiking, terus dia kelelahan, terus kesulitan mencari tempat minum, itu tuh dianggap sebuah pertanda. Oh ya, satu lagi, waktu bertemu si raja ini, aku bingung jelasnya gimana, tapi dia mendapat banyak pelajaran lah dari si orang yang mengaku raja ini. Salah satunya dia dikasih tahu tentang untuk menyadari setiap pertanda-pertanda yang ada. Nah, dia menganggap itu pertanda, lalu inilah dia untuk membuat sebuah gimana kalau ngejual teh gelasnya dari gelas kristal ini gitu, dan rame lah. Nah, singkat cerita, Santiago ini di situ udah bekerja sekitar 11 bulan 9 hari, hampir setahun. Di situ uangnya udah kekumpul, dimana dia tuh bercita-cita memutuskan untuk balik lagi ke Spanyol, dimana uang yang dia kumpulkan tuh sudah dapat, kira-kira dapat membeli 120 ekor domba gitu. Jadi 2 kali lipat yang dia sebelumnya. Bukan balik modal lagi, lebih lagi gitu. Juga dia dapat ilmu bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, terus dia bisa dapat apa ya, kayak kontrak untuk mengekspor barang dari Afrika ke Spanyol gitu. Tapi ketika dia mau pergi, dia keinget waktu beres-beres kamarnya, beres-beres barang-barangnya, batu Urim Tarim, apa sih
aku lupa, pokoknya itu batu hitam putih itu jatuh dari kantong jaketnya. Di situ dia mulai keinget sama kata-kata si rajanya itu. Jadi kata-kata sama orang yang si raja ini pernah bilang kalau dia tuh bakal pasti muncul ketika orang itu benar-benar berusaha untuk mewujudkan takdirnya, mewujudkan mimpinya. Dia akan mencoba membantu orang itu, gitu. Dalam bentuk apapun, gitu. Dia keinget itu. Dan di situ Santiago di sini agak bimbang gitu. Apakah dia akan pulang kampung menjadi gembala domba lagi dengan menjadi orang yang sukses, atau dia memilih untuk melanjutkan mimpinya. Nah, di situ akhirnya dia memilih untuk melanjutkan mimpinya ke Mesir. Oh ya, satu lagi yang benar-benar membuat membuat kenapa Santiago Don menyerah untuk itu, kan Santiago nggak tahu nih Mesir seberapa jauh. Nah, sama si penjaga toko kristal ini, yang pemilik toko kristal tuh dikasih tahu kalau Mesir tuh ribuan kilometer jauhnya, melewati padang pasir yang sangat panas, di mana di padang pasirnya itu juga banyak suku-suku yang berperang gitu. Jadi sulitlah kesananya. Terus dan kok piramida tuh cuma tumpukan batu doang, di mana kayak gitu doang mah di pekarangan kita mah bisa membuat sendiri. Nah, di situ dia ngedon karena kata-katanya itu dikasih fakta gitu loh, gitu. Soalnya kan dia taunya Mesir itu cuma berjarak 1 hari gara-gara dikasih tahu penipu tadi gitu. Nah, akhirnya di situ si Santiago ini melakukan perjalanan lah, karena dia tahu dia mengenali seseorang gitu. Waktu semasa dia menjaga tokonya, dia kan ngeekspor kristalnya. Dia tahu orang yang emang sering ke Mesir dengan karavan gitu. Dia mendatangi gudang karavan itu, dan dan akhirnya dia memutuskan untuk berangkat gitu. Di perjalanan berangkatnya itu lama sekali, sekitar menghabiskan waktu sebulanan kayaknya. Aku lupa tepatnya berapa bulan, berapa hari gitu. Berapa bulan, berapa hari. Dia bertemu dengan seorang ilmuwan, bukan ilmuwan pokoknya mungkin bisa dibilang ilmuwan, yang tujuannya sama, ke Mesir. Bukan ke Mesir sih, tapi satu rute, di mana nanti di salah satu rutenya ada sebuah kota, yang di kotanya ada orang yang namanya sang alkemis. Oh iya, dia ketemu alkemis, seorang alkemis, tapi bukan sang alkemis. Yang alkemis ini mencoba mencari sang alkemis gitu, karena sang alkemis itu adalah bisa dibilang kayak bukan mitos tapi legenda, orang yang hidupnya tuh udah sekitar 200 tahunan, ilmunya udah mantep banget lah gitu. Ada orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan seperti itu. Nah, dia jadi punya teman tuh selama perjalanannya. Nah, selama perjalanannya dia panjang banget lah kalau cerita juga. Jadi dia mempelajari banyak hal juga. Nah, salah satunya dia itu waktu dia sempat terancit di salah satu, bukan kota apa, aku lupa sebutannya, ke desa di tengah padang pasir. Di mana desa itu emang harus transit di situ karena di rute selanjutnya tuh masih ada suku yang berperang gitu. Jadi harus memaksakan untuk itu. Nah, di sana dia bertemu dengan Fatima. Pertama nggak tahu namanya, nggak tahu namanya siapa. Dia adalah seorang jadi di desa padang pasir itu ada perempuan. Kalau perempuan, di mana laki-lakinya tuh pasti juga sibuk berperang juga. Di mana kalau emang laki-lakinya sibuk berperang, suaminya sibuk berperang, itu dianggap perempuan itu laki-lakinya tuh nggak mesti balik lah, dianggap bahasanya, janda. Nah, tapi si Fatima ini enggak, dia tuh masih belum
belum belum menikah. Nah, intinya di situ dia menemukan cintanya lah gitu. Nah, di situ dia sempat terhambat juga si Santiago ini, eh sampai pada akhirnya dia juga bimbang lagi tuh di situ. Apakah dia akan memutuskan untuk berdiam sendiri di situ karena dia sudah menemukan pujaan hatinya, atau dia akan melanjutkan untuk ke Mesir gitu. Nah, dan juga di desa ini namanya apa? Kornea, atau apalah pokoknya suatu area yang itu tuh area zona aman dari peperangan gitu. Disitulah dia bertemu sang alkemis si Santiago ini gitu. Akhirnya kita sampai ke sana. Nah, di sang alkemis ini dia dapat banyak ilmu juga, punya banyak ilmu juga, karena iyalah gitulah. Aku bingung nih mau ceritanya gimana tuh, bingung ya. Paling penting apa? Gimana akhirnya dia bisa sadar untuk melanjutkan mengejar takdirnya itu, terus bisa memahami bahasa-bahasa dunia gitu, memahami pertanda-pertanda itu. Nah, dan ternyata sang karavannya, rombongannya itu memutuskan tidak lanjut ke Mesir, dan yang membantu Santiago ke Mesir itu adalah sang alkemis ini, dengan mereka berkuda atau naik onta ya, lupa, kayaknya berkuda deh, berdua gitu. Nah, oke, singkat padatnya Santiago sampai di Mesir, di piramida. Dia di sana nyari-nyari harta karunnya, tapi nggak ketemu. Dan ada pemuda di piramida itu, segerombolan pemuda lah, ngeliat Santiago ini orang aneh, ngapain gali-gali gitu ya, gitu, gali-gali gitu ya, dipukulin lah, dikira orang gila gitu, dikeroyok Santiago ini, sampai pada akhirnya pokoknya dibilangin kayak, ngapa sih ada orang yang ngejar-ngejar. Soalnya Santiago ini sempat ngobrol lah bentar gitu, katanya nyari harta karun, dia sempat mimpi harta karun ada di piramida. Terus dibilang gini, orang aneh ngapain jauh-jauh ke piramida cuma nyari harta karun, mending balik aja gitu. Habis dipukulin gitu, dia sedikit sadar akan omongan gitu, kayak dia jadi ingat rumah dia gitu. Nah, jadi apa ya, di situ dia menemukan harta karun yang dimana isi harta karunnya akhirnya ternyata apa ya bilangnya, harta karunnya itu tempatnya ternyata ada di gereja tempat dia tidur dulu waktu jadi gembala. Di situ katanya. Itu yang bilang siapa? Di dalam harta karunnya. Dan jadi harta karunnya itu kayak ngasih petunjuk akan harta karunnya sebenarnya itu adalah ada di gereja tua, yang dimana pokoknya di sini tuh dijelaskan gerejanya tuh atapnya bolong, terus ada sebuah pohon apa gitu. Nah, itu persis seperti gereja yang ditempati Santiago. Nah, itu. Jadi endingnya gitu doang. Ini spoiler ya, bener. Tapi sebenarnya nggak guna sih di spoiler atau enggak, soalnya pentingnya tuh bukan di cerita itu ya sih. Soalnya pentingnya tuh di apa yang kamu Apa? pentingnya tuh di perjalanannya yang mengajarkan banyak hal. Tapi endingnya tuh bisa jadi metafora kalau harta karun itu adalah rumah kita. Gitu sih. Iya, rumah kita tuh adalah harta karun gitu. Nah, itu mungkin ya, itu anggapanku saja gitu, spekulasiku aja gitu. Nah, lalu ceritanya gitu doang. Sebenarnya yang ku ceritain nggak lengkap, itu kayak nilai-nilai yang bener, gimana dia ketemu sang alkemis, belajar apa aja, terus dia belajar apa aja dari pemilik toko kristal, dia belajar apa dari Fatima, dia belajar apa dari sang raja, tuh nggak begitu lengkap. Karena
Bingung aku mau ngejelasinnya gimana ya. Dibaca sendiri. Harus dibaca sendiri kalau itu. Banyak itu ya. Terus apa yang buatku sadar tuh adalah yaitu sih kata-kata yang paling terkesan adalah ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh seisi jagat raya akan membantumu gitu. Dan iya, sedikit relate akan hal itu tuh waktu TA kemarin, waktu habis syuting, file anuku tuh korup, file memorinya korup, bukan filenya. Nah, di situ pusing banget tahu, kayak aduh ini gimana caranya gitu, masa harus retake ulang. Tapi di situ aku punya dua pilihan antara retake ulang, ngeluarin uang lagi, atau coba cari cara. Dan di situ aku 2 harian pokoknya nyari cara terus sampai pada akhirnya bisa aja gitu. Nah, nggak tahu kenapa relate aja akan hal itu. Dan sebenarnya hal ini akan relate ke semua orang. Dimana pernah nggak sih kalian kayak beneran menginginkan sesuatu dalam konteks apa aja ya, nggak tentang impian, nggak tentang apa, tapi pasti menemui kesulitan, tapi pada akhirnya kayak ketika kita berusaha itu pasti bisa aja gitu. Nah, itu sih yang ku dapat dari buku ini. Sebenarnya banyak lagi tapi aku bingung ngomongnya gimana. Buku panduan kehilangan arah. Iya, dan buku ini sangat cocok bagi orang yang sedang merasa stagnan, kayak merasa nggak tahu mau ngapain, merasa nggak tahu impiannya apa atau gimana gitu. Satu hal lagi yang dapat ku ajari, ku dapat, jadi si pemilik toko kristal, dia tuh juga punya impian sebelumnya. Jadi impian dia tuh bukan toko kristal, tapi dia punya impian kalau dia tuh waktu muda tuh pengen ke Mekah. Nah, dia jualan kristal biar nanti bisa ke Mekah. Tapi setelah 30 tahun berjualan, pada akhirnya dia tuh nggak ke Mekah gitu. Nah, iya, tapi di situ aku jadi sadar kan, di sini kan ada yang disebut tentang maktub atau yang tertulis atau takdir. Nah, aku jadi bingung, kayak nggak bingung sih, kayak jadi agak berpikiran gini, kayak jadi sebenarnya takdirnya si Santiago ini tuh, apakah takdir dia tuh melakukan perjalanan ini atau takdir dia tuh ke piramida tuh, jadi bingung gitu. Maksudnya dia tuh punya pilihan pulang untuk jadi orang sukses kan, tuh juga bisa jadi takdir dia. Tapi dia memutuskan untuk nyari harta karunnya, untuk mengejar mimpinya, itu juga takdir dia gitu. Nah, itu yang ku miripkan juga dengan si penjaga toko kristal ini, di mana dia awalnya pengen ke Mekah, berjualan kristal untuk ke Mekah, tapi setelah 30 tahun berjualan nggak ke Mekah, meskipun sebenarnya bisa, tapi kayak iya mungkin takdir dia emang jualan kristal. Iya, emang jualan kristal gitu. Gimana ya bilangnya ya? Bingung nggak aku? Iya, pilihannya. Ya. Terus ya itu sih, buku ini bakal jadi panduan ketika merasa hilang arah, ketika merasa tidak tahu pengen apa, tidak tahu mau ngapa-ngapain, kayak bener, wah nggak tahu mau ngapain gitu, mau ngapain lagi gitu, kayak merasa tidak punya hidup, tidak berjalan semestinya, tuh kayak pasti akan membantu sekali gitu untuk membangkitkan semangat gitu. Soalnya ceritanya tuh simple banget tentang Santiago ke Mesir udah, tapi dalam perjalanannya itu loh. Nah, cerita aja aku udah kayak kebayang, itu pasti banyak ilmu ya? baru gitu loh. Kayak aku jadi ngetip pentingnya, kayak dari waktu Santiago dicopet waktu itu, ditipu, kayak pentingnya ketika kita sedang masa terpuruk, untuk bangkit dari masa terpuruk itu, satu cara untuk bangkit dari masa terpuruk itu adalah dengan
fokus dengan masa yang sedang kita hadapi sekarang gitu kan. Kenapa kita terpuruk itu kan sebenarnya ada dua hal gitu kan ya. Antara kita menyesal akan hal yang sudah lalu, antara takut akan masa depan, akan masa yang akan terjadi. Nah, salah satu cara untuk bangkit dari keterpurukan itu adalah dengan ya fokus dengan masa yang sekarang itu, fokus dengan ya sekarang bener detik ini. Kayak contohnya lagi hujan, ada angin, sadar akan nafas, setiap hembusan nafas itulah yang akan membantu kita gitu. Iya sih, mungkin itu ya recommended banget lah gitu. Meskipun di sini dianjurkannya sebenarnya 17 plus, tapi aman sih, so far aman. Dan ini bukan buku yang sekali baca, jadi malah saya tidak merekomendasikan jika sekali baca doang, lagi bacanya cepet cuma 3 hari doang gitu, kayak masih kurang, masih harus baca lagi gitu. Dan ini aku kan ini sebenarnya baca punya kita ya, terus beli. Ketika aku baca ini lagi, kayak masih ada hal-hal baru yang bisa didapatkan lagi gitu dari buku ini. Kayak hal yang bisa didapat tuh nggak terbatas gitu, banyak lah gitu. Itu sih mungkin aku bingung mau ngomong apa, tapi kalau tanya-tanya aja gitu. Iya, sebenarnya itu emang setiap orang pun bakal dapat banyak pelajaran dari situ dan beda-beda nggak sih? Iya. Terus, kita rasa